Artinya apa? Untuk melakukan penelitian, kita tidak usah berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Al-Bukhari di masa lalu, di mana kita harus melakukan perjalanan panjang dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Pada era ini, kalau teman-teman mau melakukan penelitian, sebenarnya teman-teman tinggal klik untuk mencari data. Jadi, kalau tadi misalnya disebutkan, kita itu harus banyak mereview literatur. Ya, benar. Dan dalam konteks hari ini, review literatur itu tidak lagi sesulit apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelum kita. Mau cari tema apapun, kita tinggal klik tanya Pak Google. Misal mau bahas tentang perkembangan hadis di Indonesia, tanya aja Pak Google. Atau mau bahas tentang bagaimana atau karya-karya Quraisy Shihab yang membahas tentang hadis misalnya, tanya Pak Google. Kalau teman-teman kurang terlalu kenal dengan Bapak Rizko Ahmadi, karena selama ini terlalu sibuk bertapa, tanya Pak Google. Misalnya begitu. Jadi apa-apa dalam konteks hari ini, kita tidak lagi perlu kerja keras, tapi kita perlu kerja cerdas. Ya, tetapi tentu saja ini tidak berlaku untuk teman-teman yang saat ini tidak sedang punya kuota internet atau sedang tidak ada sinyal yang kuat. Sehingga dalam konteks ini tentu saja kita harus kerja cerdas dan kerja keras di satu sisi. Nah, ini salah satu hal yang barangkali akan memberikan sedikit gambaran tentang bahwa di samping-samping kita, di sebelah-sebelah kita, itu tidak pernah kita itu kekurangan objek untuk dijadikan kajian. Bila kebetulan teman-teman setelah acara ini misalnya berpikir untuk melanjutkan skripsinya, atau berpikir untuk mengajukan judul skripsi ke prodi, ke dosen wali, dan lain-lainnya. Jadi kita itu sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Ini lagi-lagi berhubungan dengan konteks di mana kita berada dan kapan kita hidup. Karena kita hidupnya di sini dan hidupnya hari ini, di samping-samping kita itu banyak sekali objek yang bisa kita bedah. Misal di layar itu ada gambar yang tulisannya wanita betah di rumah bukan kuper tapi sunnah. Saya ulangi, di layar itu ada tulisan wanita betah di rumah bukan kuper tapi sunnah. Apa yang bisa kita kaji melalui gambar ini? Banyak. Nanti saya akan kasih tahu beberapa contoh konkretnya. Tapi hal yang pasti adalah melalui gambar ini kita bisa mengambil inspirasi bahwa ternyata dengan adanya media sosial, masing-masing orang, siapapun itu, berani untuk berbicara tentang teks agama, terutama hadis Nabi. Jadi kalau kita bawa dalam konteks kajian, kita mau mengangkat isu pergeseran otoritas. Jadi kalau misalnya di masa lalu, sebelum merebaknya media sosial, orang yang berani menafsirkan dan memberikan keterangan terhadap hadis Nabi kan kiai, habib, ustadz, dan yang sejenisnya. Orang-orang yang kita anggap punya otoritas untuk menjelaskan. Ada misalnya ketemu hadis Nabi, kita kan tidak serta-merta kemudian memberikan penjelasan, oh maksud hadis ini adalah begini dan begitu. Di masa itu, ketika orang bertemu dengan hadis, mereka akan pergi ke kiai, atau kalau tidak, dia akan tanya kepada omnya yang kebetulan omnya ustadz, atau kalau tidak karena dia santri misalnya, dia akan melihat di dalam kitab Sahih Bukhari, yang kemudian kita lacak lagi di dalam Fathul Bari, yang merupakan kitab yang ditulis secara khusus untuk menjelaskan hadis-hadis Bukhari.
Nah, dengan keberadaan media sosial, otoritas itu tergeser oleh orang-orang yang sebenarnya dia tidak otoritatif untuk menjelaskan sebuah hadis. Jadi ini menjadi isu yang sebenarnya bisa kita angkat menjadi objek di dalam kajian kita. Satu. Yang kedua, melalui gambar ini kita sebenarnya bisa menemukan ide yang lain, yaitu tentang syarah visual terhadap hadis. Kan selama ini ketika kita berbicara tentang syarah hadis, kan selalu tidak pernah lepas dari kalau enggak syarah tahlili, berarti ijmali. Kalau enggak ijmali dan tahlili, berarti muqorin atau muqoron. Kalau enggak tahlili, ijmali, muqoron, berarti maudhu'i. Selalu muter-muter begitu. Maka melalui gambar di depan ini, teman-teman bisa mulai berpikir tentang jadi keberadaan media itu ternyata kemudian memunculkan kecenderungan tentang adanya syarah visual terhadap hadis. Ini tema lain, jadi teman-teman nanti bisa melacak lebih jauh bagaimana hadis-hadis tertentu diberikan syarah oleh si pemilik akun dengan syarah yang tidak seperti yang kita kenal sebelumnya. Bentuk syarahnya secara visual, misal di layar itu ada gambar rumah, oh berarti maksudnya betah di rumah, ya memang gambarnya seperti itu. Atau aspek lain yang bisa kita kaji melalui gambar ini adalah kita bisa melacak bagaimana popularitas, bagaimana proses popularisasi sebuah hadis di media sosial. Ini isu lain. Jadi berangkat dari fakta, selama ini ketika berbicara hadis, itu kan tidak sembarang hadis. Kita lebih ekstra hati-hati untuk bisa share hadis ini, hadis itu, dan lain-lain. Tapi di media sosial, ada hadis-hadis tertentu itu dengan mudahnya mengalami proses popularisasi karena memang ada kepentingan atau ada momentum-momentum tertentu. Jadi dalam konteks ini, kita bisa mengambil inspirasi bahwa oh ternyata ada loh hadis yang itu bersifat momentum. Misal kalau sedang mau pemilihan kepala daerah, kepala negara, itu ada hadis yang tipenya seperti ini. Misalnya nanti la yufliha qaumun walau amrahum imro'atan, misalnya ketika kebetulan kepala daerah yang mau dimunculkan di wilayah tertentu itu perempuan, atau hari ini itu kita masih berada dalam suasana pandemi, kita bisa melacak ternyata hadis-hadis tentang wabah yang selama ini seperti tidak terlihat. Setelah adanya pandemi, hadis-hadis itu muncul ke permukaan. Ini contoh aspek yang lain. Nah, ini gambaran lebih konkretnya bila selama ini kebetulan teman-teman itu agak kebingungan di dalam mencari objek. Ada hadis dan media, ada hadis tematik, ada hadis kawasan, ada kritik sanad dan matan, ada hadis dalam ruang sosial budaya, ada kajian tokoh dan penafsiran si tokoh terhadap hadis, ada metode syarah hadis, dan ada banyak sekali. Dalam konteks ini, meskipun pemetaannya menjadi seperti ini, tapi ketika kita punya banyak perspektif, jangankan banyak objek, satu objek saja itu bisa kita kaji dengan menjadi banyak kajian. Misal hadis dan media. Ini kan sebenarnya dunia wa ma fiha, kata anak-anak pesantren, luas sekali. Kita bisa memutuskan satu hadis di dalam media tertentu, entah Instagram saja,
atau Facebook saja, WhatsApp saja, atau saja-saja yang lain. Kalaupun kita sudah ketemu bagaimana hadis di Instagram, kita bisa memetakan atau memilih objek hadis khusus yang berbicara tentang tema khusus misalnya. Bisa apakah ada ribuan hadis, dan itu artinya ketika pijakan kita adalah pijakan berdasarkan tema, berarti ada ribuan tema yang itu eksis di Instagram. Atau kalau tidak begitu, kita akan membahas ada kepentingan apa di balik postingan seseorang terkait hadis tertentu. Misal ketika tadi ada gambar wanita betah di rumah bukan kuper tapi sunnah. Pertanyaannya kemudian, sebenarnya orang ini punya kepentingan apa sih? Kenapa dia kok memahami hadis dengan pola seperti ini? Kalau kita petakan dari sekian banyak model pemahaman terhadap hadis, orang ini berada di pihak yang mana? Ini akan menjadi kajian-kajian khusus. Dan biasanya ketika berbicara tentang ada kepentingan apa di balik sebuah tafsir, di balik sebuah syarah, di balik sebuah pemikiran terhadap hadis Nabi, salah satu pendekatan atau perspektif yang bisa kita gunakan itu analisis wacana kritis. Nah, lalu kita harus bagaimana bila ternyata sampai detik ini kita ternyata tidak bisa menulis, padahal sudah semester 6, atau padahal sudah semester 8, atau malah 10, atau malah 14 misalnya. Nah, kita itu punya rumus 4C, atau kalau dalam bahasa Indonesia 4K, kolaborasi. Ya, kita harus banyak diskusi dengan teman-teman kita. Yang kedua, kita perlu menguatkan kreativitas. K yang ketiga, kita perlu kritis di dalam melihat satu persoalan. Yang keempat, kita perlu mengasah skill komunikasi kita. Yang dalam konteks ini tentu kita perlu belajar komunikasi by tulisan. Saya belum membahas tentang dunia menulis secara spesifik karena ternyata ini kok sudah 30 menit Ustadz Rizko. Tidak apa-apa Pak Miski. Nampaknya memang ini Pak sangat runtut dan mungkin teman-teman sangat ini antusias. Moga dilanjutkan mawon. Oke, cuma di luar persoalan ini, kita kan seringkali, apalagi teman-teman yang semester 5 dan 6, bahkan 7 dan 8, itu bingung dia harus menulis apa, misalnya dia seakan-akan begitu berpikir, merenung, meskipun sebenarnya dia tidak berpikir, dia tidak merenung, dia hanya melamun. Maksud saya bukan dia, tapi saya, yang kebetulan mewakili teman-teman yang senasib. Jadi dalam konteks ini, hal utama dan hal awal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut itu adalah bagaimana menemukan ide. Apa yang sudah kita sampaikan tadi itu adalah bentuk lain dari bagaimana agar kita itu bisa menemukan ide untuk menulis artikel ilmiah yang nantinya akan kita distribusikan dan kita publikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, termasuk menulis makalah kelas yang tiap hari kita lakukan. Termasuk tentu saja skripsi bila kebetulan tugas akhirnya itu bukan artikel ilmiah melainkan skripsi. Kita biasanya menawarkan 3 hal, rumusnya itu 3P. Place, tempat, yang kedua person, orang, yang ketiga paper, tulisan-tulisan yang ada di buku, di website, di situs, dan lain-lain. Dan kebetulan apa yang kita lakukan pada konteks hari ini itu mencakup 3 hal itu sekaligus. Jadi tempatnya di dalam ruang virtual kita bisa melacak ide yang sekiranya nanti bisa kita gali, kita gunakan untuk menulis.
Kita ketemu dengan Dr. Wildani Hifni yang kemudian beliau sudah memberikan ide-ide dasar tentang menulis, dan kebetulan juga pada konteks pagi ini kita bisa melihat layar yang itu representasi dari tulisan-tulisan yang bisa jadi nanti juga menginspirasi teman-teman untuk melakukan kajian. Nah, apakah sampai pada poin ini ada hal yang mau kita diskusikan? Kita akan diskusikan dulu karena ini sudah 30 menit. Tapi kalau tidak, berarti kita akan lanjutkan. Tapi soal itu saya kembalikan dulu kepada Dr. Rizko Ahmadi. Baik, silahkan kalau mau menyela, karena ada kesempatan yang disampaikan oleh Pak Miski ini, silahkan kalau teman-teman barangkali mumpung masih fresh daripada ketumpuk, tidak apa-apa. Kalaupun tidak, sebetulnya agenda kita sampai pukul 11 Pak, ini Pak siapa? Pak Miski, jadi mungkin agak sengaja tadi saya kasih terbatas biar nanti kalau molor masih ada kesempatan gitu. Ini nampaknya ada yang bertanya ini Pak, saudari Event Res 3, silahkan bertanya, silahkan dibuka mikrofonnya, silakan monggo. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar jelas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, sebelumnya tadi kan ada topik novelty atau kebaruan, dan selama ini mungkin ini dari pengaruh teman-teman saya, di mana kebanyakan teman saya dalam bidang keilmiahan itu dari universitas umum gitu, dari universitas umum, dan saya lihat mereka itu dalam membuat kajian atau membuat karya tulis, mereka menggunakan atau mengkolaborasikan antara teknologi dan juga kajian mereka, walaupun dari humaniora. Dan apakah kita sebagai mahasiswa ilmu hadis juga bisa menerapkan seperti itu, misalnya membuat media pembelajaran hadis untuk anak kecil atau mungkin dalam bidang lainnya seperti itu. Terima kasih. Monggo langsung direspon Pak Miski. Oke, sebenarnya saya itu tidak tahu jawaban dari pertanyaan tadi. Ketika pertanyaannya boleh atau tidak, yang tahu jawabannya itu yang punya kuasa seperti Ustadz Rizko. Jadi kalau kebetulan ada mahasiswa dan mahasiswi itu mengajukan judul yang isinya ingin memberikan kontribusi khusus tentang bagaimana memudahkan para peserta didik untuk mengenali hadis, dan itu mau dijadikan tugas akhir, boleh apa tidak? Saya tidak tahu. Yang tahu sekali lagi Bapak Rizko Ahmadi sebagai pemilik kebijakan. Tapi pada prinsipnya adalah dalam konteks kajian ilmiah, kita sebenarnya dipetakan menjadi 3 tingkatan pertanyaan yang ingin kita jelaskan. Pertama, pertanyaan yang itu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat deskriptif, menjelaskan sesuatu. Boleh tidak kalau kajian kita deskriptif? Sebenarnya boleh. Apalagi skripsi yang memang titik tekannya adalah bagaimana menjelaskan sesuatu secara deskriptif. Skripsi itu kalau kita rujuk lebih lanjut ya memang berasal dari kata yang sama, deskriptif. Tapi satu hal yang pasti adalah meskipun skripsi boleh deskriptif, meskipun nulis artikel ilmiah boleh deskriptif, tapi kalau justru yang kita lakukan malah semakin tidak memperjelas sesuatu, itu kan artinya apa yang kita tulis justru kontraproduktif. Saya pernah seringkali malah bertemu dengan mahasiswa, saya tanya, dia mau bahas objek misalnya pemikiran seorang tokoh A terkait hadis tertentu. Lalu saya tanya, kira-kira lebih baik mana, andaikan saya ini orang awam di dalam dunia hadis, membaca karya saudara atau membaca karya orang yang saat ini saudara jadikan objek kajian,
Ternyata dia bilang sebaiknya baca karya orang tersebut, Pak. Lah terus dia mau ngapain dengan menulis itu? Jadi pada prinsipnya sama, ketika kita berbicara tentang novelty sesuatu yang baru, jadi yang baru itu tetap berdasarkan kalau seandainya dia deskriptif, memang itu aspek yang memang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Misal kita mau menjelaskan innamal a'malu binniyati, bagaimana hadis tentang bagaimana hadis itu dipahami di dalam komunitas tertentu, tapi kita mau deskriptif boleh? Boleh. Yang penting benar-benar mendeskripsikan. Apakah boleh kalau seandainya kita menggunakan perspektif? Lebih boleh lagi. Karena biasanya kalau kita memberikan sentuhan-sentuhan perspektif di dalam kajian kita, itu cenderung lebih jelas dan tegas novelty-nya apa. Misal, selama ini orang membahas innamal a'malu binniyati hanya berdasarkan pendekatan kebahasaan, linguistik misalnya. Jadi, saya mencoba untuk membahas hadis tersebut dengan pendekatan sosiohistoris. Berarti kan secara konkret, dilihat dari gerbang awal, sejak awal kajian kita itu berbeda, dan karena berbeda, biasanya cenderung memberikan novelty yang dari awal sudah bisa kita lihat. Setidaknya berdasarkan asumsi-asumsi. Jadi ketika tadi misalnya Dr. Wildami Hefni mempersoalkan keberadaan kajian yang deskriptif, tentu kita harus mengerti apa yang beliau maksudkan dalam konteks ini. Jadi tidak dalam pengertian kalau deskripsi itu kemudian bermasalah dan salah, tidak. Yang beliau selalu persoalkan itu adalah kita seringkali menulis sesuatu dan terjebak pada pengulangan-pengulangan, dan salah satu hal yang memicu terjadinya pengulangan itu karena kita mengkaji objek kita hanya dengan pola deskripsi. Jadi kira-kira begitu Mbak yang barusan bertanya, pertanyaannya bagus tapi saya tidak bisa memberikan jawaban secara konkret karena itu berhubungan dengan kebijakan. Yang tahu itu sekali lagi Oke, kira-kira begitu, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Amin. Baik, mungkin monggo dilanjutkan Pak Miski. Kalau terkait dengan kebijakan tadi ya, karena saya tidak punya kebijakan juga sebetulnya. Tapi yang pasti dalam pandangan saya, hemat saya berkaca pada prinsip akademik ya, prinsip akademik, dan kalau di prodi itu ada namanya mainstreaming ya, mainstreaming akademik dan arah orientasi profil. Saya kira itu menjadi tolak ukur di mana pilihan-pilihan tema itu menjadi pilihan yang harus disinergikan. Sebetulnya kalau di Tulungagung itu digitalisasi hadis, kemudian ada turoth dan hadis sosial. Saya kira itu yang cenderung ke arah living hadis. Kalau melihat mengaca pada profil itu, nampaknya apa yang ditanyakan oleh Mbak Restika itu ya masih terakomodasi dalam suatu kebijakan program studi. Kira-kira begitu. Ini ternyata masih ada yang bertanya lagi nih Pak Miski. Gimana? Apa masih diberi kesempatan ataukah nanti saja atau bagaimana? Monggo sekarang takut lupa. Ya, silakan Mbak Serina, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya nih Bapak, terkait mungkin bagian literatur review ya. Seandainya gini, kita ingin menulis suatu kajian penelitian dan ternyata karena ini penelitiannya itu masih langka, maksudnya jadinya itu literatur reviewnya itu masih sedikit yang membahas gitu. Nah, bagaimana kita memperkaya rujukan, memperkaya literatur review karena masih sedikit ulasan yang terkait dengan tema yang akan kita ambil.
Terus yang kedua, pertanyaan kedua, saya pernah menemui gini, ada jurnal itu terbitannya beda, tapi isinya sama dan namanya penulisnya itu beda. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sherina, pertanyaannya aktual sekali. Jadi saya mulai dari pertanyaan yang paling akhir. Ada 2 artikel dipublikasikan di tempat yang berbeda, tapi isinya sama dan orangnya berbeda. Pertanyaannya, kok bisa tahu Mbak Sherina? Bisa jadi orangnya itu janjian untuk sama, bisa jadi memang tidak janjian, kebetulan aja objeknya sama. Jadi kalau pertanyaan yang untuk yang terakhir itu saya juga tidak tahu. Sama jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Tapi mungkin nanti Dr. Rizko bisa memberikan jawaban. Sama dengan hari ini saya mau nulis A, ternyata Pak Rizko itu nulis A juga di Tulungagung. Kemudian ada orang bertanya, kok bisa sama? Ya nggak tahu. Kebetulan aja sama, atau kebetulan saya nyontek, tapi tidak saya sebutkan sumbernya. Kalau ternyata huruf A saya, itu saya ngambil dari huruf A yang ditulis oleh Pak Rizko Ahmadi. Nah, Mbak Sherina, saya tuh butuh contoh konkret, kira-kira kajian seperti apa sih yang literaturnya itu sangat minim sampai kita kesulitan. Gini, terima kasih. Gini, Ustaz, jadi kan ini ya sedikit nih kalau gitu. Saya mau menulis ini kan untuk ya jurnal atau skripsi gitu ya, tugas akhir. Nah, saya itu menuliskan tentang sholat tradisi salat 100 rakaat ya nisfu Syaban di pondok pesantren itu. Ini tentang kajiannya condongnya ke living hadis. Nah, akan tetapi literatur yang saya dapat itu sedikit. Terus kan pastinya ada konsul dengan dosen ya. Dosennya itu selalu bilang ini kurang banyak gitu ya untuk literatur review. Tapi saya menemukannya itu ya segitu minim. Plus ada satu lagi literatur review yang bisa saya ambil tapi nggak bisa saya download di internet. Jadi cuman ada link judulnya aja. Dan kita klik itu dia nggak bisa dibuka, juga nggak bisa di-download. Nah, saya kesulitan di itu. Bapak, terima kasih. Oke, Mbak Sherina nyarinya di mana? Di web kayak DOAJ, Moraref, ya seperti itu semacamnya. Oke, tadi Mbak Sherina kan bilang kalau kajiannya living hadis begitu kan? Oke. Nah, living hadis itu punya ratusan artikel. Apakah bisa kita jadikan literatur review tadi? Bisa. Jadi cara mencari literatur itu tidak berbasis judul saklek kita. Misalnya saya mau cari bagaimana cara semut bergelantungan di atas pohon cemara misalnya. Ya kalau saya mencari dengan kata kunci sepanjang ini, palingan yang keluar nanti semut, nanti yang keluar lagi cemara. Kemudian saya woro-woro ke tetangga, ternyata nggak ada yang mengkaji bagaimana semut bergelantungan di atas cemara. Ya benar juga sebenarnya saya. Tapi yang jadi salah adalah cara melacak literaturnya. Jadi ketika judul kita misalnya tadi tradisi sholat 100 rakaat pada bulan Syakban di pondok pesantren A, dan ini kajiannya living hadis, paling tidak ada 3 aspek yang Mbak Sherina harus cari. Pertama, sholat apa tadi? Yang sholat 100 rakaat itu. Yang kedua, kajian tentang pondok pesantren itu. Dan yang ketiga, living hadis secara umum. Jadi gak akan kekurangan literatur, saya jamin. Kalau kurang, minta nanti ke Pak Rizko Ahmadi.
Yes, Jadi cara mencari literatur jangan berbasis kalimat, tapi berbasis variabel, dan variabel itu variabel utama kita. Kalaupun tidak variabel utama, carilah konsep-konsep yang masih berada di dalam lingkaran kajian kita. Juga akan ada yang memang sama persis, karena kalau ada yang sama persis, jangan-jangan kita plagiat. Jadi kira-kira begitu. Yang paling penting adalah jangan salah mencari, dan yang tidak kalah penting dari itu, pastikan punya kuota internet yang relatif banyak. Jadi kalaupun ada artikel yang itu terkunci, ya tinggal cari kuncinya. Dan hal-hal yang lain bisa minta bantuan ke dosen pembimbingnya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya yang pernah dialami oleh semua dari kita, kecuali yang tidak pernah ngalami. Jadi kalau kita mau menulis sesuatu, ingat pesan dari Dr. Wildani Hefmi tadi, yang kita tulis itu tidak benar-benar baru. Pasti itu. Karena tidak benar-benar baru, maka asumsi besarnya adalah pasti ada banyak orang yang sudah membahasnya. Kalau orang sudah banyak yang membahas, di satu sisi kan kita tidak boleh plagiat, apalagi sekedar ngulang-ngulang yang pernah dilakukan orang. Maka di poin inilah literatur review itu memiliki momentum untuk diterapkan dengan baik. Makanya dari sekian banyak literatur yang kita dapatkan, misal kita bertemu dengan living hadis yang jumlahnya ratusan. Jadi kita petakan, misalnya 10 karya itu ternyata berbicara living yang polanya A, 10 karya berbicara tentang living yang polanya B, 10 karya, 20 karya berbicara tentang living yang polanya C. Jadi kita pemetaannya ketika literatur yang kita jadikan objek untuk yang ketika artikel yang mau kita jadikan literatur review itu banyak, maka memang berbasis pemetaan. Artinya, kalaupun seandainya literatur itu 100, karena kita berbasis pemetaan, ya kita nggak akan sulit. Tapi bukankah memangnya kita punya waktu untuk baca literatur, misalnya sebanyak itu? Ingat loh ya, tugas kita itu review, bukan membaca dari 1 sampai akhir. Yang namanya mereview berarti baca singkat, baca sekilas, yang penting kita ketemu dengan poin utamanya. Bisa berbasis judul, kalau ternyata judulnya tidak representatif, bisa berkaca pada abstrak. Bila ternyata abstraknya juga tidak representatif, maka bisa dilihat dari kesimpulan yang ada di dalam artikel itu. Kalau ternyata juga tidak representatif, kalian nulis yang baru. Oke, apa ada yang lain? Tidak ada namanya Pak Rizky. Oke. Tidak ada berarti kita akan berbicara tentang 4P. Jadi kalau teman-teman mau menulis, kita bisa punya rumus. Jadi tadi kalau cari ide rumusnya itu 3P. Kalau berbicara tentang proses nulis, kita itu punya rumus 4P. P yang pertama namanya pra-penelitian atau pra-penulisan. P yang kedua itu penyusunan. P yang ketiga penulisan. P yang keempat pemolesan. Bisa sebenarnya kita menambahkan 1P terakhir, penyimpulan. Teman-teman selama ini agak sulit untuk melakukan atau menemukan ide menulis karena salah tempat di dalam mencari ide,
Kita sudah kasih tahu rumusnya tadi. Dan kalaupun sudah ketemu ide, tidak serta-merta ide yang kita dapatkan itu bisa kita jadikan objek kajian ketika memang ide yang kita punya ternyata tidak memuat persoalan, tidak penting untuk dikaji, atau dalam bahasa teman-teman itu tidak memiliki signifikansi. Mau dikaji atau tidak, tetap saja baik-baik saja. Misal, justru kalau kita kaji, hasil kajian kita yang malah membuat persoalan itu tidak baik, malah semakin buram misalnya, dan lain-lainnya. Dan hal utama dan hal awal yang harus kita perhatikan di dalam proses penulisan, mau kreatif maupun tidak kreatif, cuma kebetulan kita ngusungnya tema yang ada kreatif-kreatifnya, kita harus melakukan pra-penelitian, pra-penulisan. Misal, saya kok tertarik dengan isu tentang bencana alam di dalam hadis misalnya. Karena saya terinspirasi dari adanya fenomena bencana alam. Misalnya begitu. Di pra-penelitian, saya harus mencari data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan tema saya. Anggaplah dalam konteks ini saya sudah menemukan tema. Lalu, dalam proses pra-penelitian ini, kenapa kita sebutkan penting untuk kita perhatikan? Karena paling tidak, kita sudah bisa mengira-ngira apakah penelitian saya itu nantinya bisa saya lanjutkan atau tidak. Karena faktanya, teman-teman kita yang sudah semester akhir, mereka misalnya sudah sulit cari tema, ataupun kalaupun mudah cari tema, sulit cari judul. Kalaupun mudah temukan judul, ternyata judulnya tidak ada problem yang signifikan untuk dijadikan objek kajian. Kalaupun sudah ketemu objeknya, ternyata dia itu tidak melakukan pra-penelitian, sehingga saat dia mengkaji di tengah jalan, dia itu bingung karena dia tidak punya data. Kenapa kok kesadaran, kok dia baru sadar kalau ternyata datanya tidak ada? Karena memang dia tidak memprediksi itu sejak awal. Jadi salah satu alasan kenapa pra-penelitian, pra-penulisan itu perlu dilakukan karena untuk mengantisipasi kalau ternyata di tengah jalan nanti kita mandek karena kita kekurangan data. Ini banyak dialami oleh teman-teman mahasiswa yang ingin menulis artikel lah, skripsi lah, atau hal-hal yang lain. Mereka mandek di tengah jalan karena mereka bingung mau melanjutkan dan mau menulis apa, karena memang mereka tidak punya data yang cukup. Hal yang lain kaitannya dengan pra-penelitian, pertimbangkan waktunya. Ingat, jadi mahasiswa itu punya batas waktu. Yang tidak punya batas waktu itu menuntut ilmunya. Makanya ada istilah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari saat di pangku hingga masuk ke liang lahat, itu kita tetap menuntut ilmu, benar itu adanya. Tapi kalau yang namanya kuliah, itu momentum khusus yang tidak semua orang bisa melakukan dan mendapatkan kesempatan. Dan kalau kesempatan itu kita dapatkan, itu artinya kita punya waktu, batas waktu untuk menyelesaikan. Kaitannya dengan tugas menulis kita, ini juga berlaku kalau seandainya nanti berhubungan dengan tugas kuliah, membuat makalah. Pastikan carilah sesuatu yang memang sesuatu itu membuat waktu kita yang hanya sekian itu bisa maksimal. Misal sudah semester 7, ternyata kalau lanjut ke semester 8, kita tidak mampu untuk bayar UKT, ya sudah selesaikan di semester 7. Meskipun tentu saja kita itu tidak akan mengatakan bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang asal jadi, tidak.
Tetap saja skripsi yang baik yang memang skripsi yang sudah selesai, tapi pastikan juga bagus hasilnya. Ini tentang waktu. Yang ketiga, tentang biaya. Biasanya, kalau objek kajian kita itu empirical, yang berbasis lapangan, itu seringkali butuh biaya. Misal, kita melakukan penelitian di kota yang berbeda, di kabupaten yang berbeda, atau di provinsi yang berbeda, kan jalan ke sana tidak gratis. Kecuali kalau memang yang kita kaji itu rumah tangga kita sendiri, di mana selama 24 jam kita berada di tengah-tengah informan kita. Ini salah satu hal, 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus kalau seandainya nanti teman-teman mau melakukan penelitian. Ini juga berlaku tentu saja kalau teman-teman mau membuat makalah, tugas kuliah. Jadi perhitungkan waktunya, perhitungkan biayanya, dan perhitungkan datanya. Kecuali kalau memang sejak awal kita hanya ingin kopes, pindah dari sana, disalin ke sini, jadilah makalah, dan besoknya kita presentasi, meskipun kita sendiri tidak paham apa yang kita presentasikan. Yang kedua, langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam proses penulisan artikel kreatif itu, termasuk skripsi dan makalah itu adalah penyusunan. Kita perlu membuat draft. Meskipun di tengah jalan, draft itu bisa saja berubah dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Nanti teman-teman akan punya pengalaman sendiri dalam konteks ini. Kemudian, rumus yang ketiga itu adalah penulisan. Dan ketika berbicara penulisan, maka lagi-lagi ketika tadi di awal saya sampaikan ada dua keahlian yang harus kita miliki di dalam mengolah sesuatu kalau kita ingin melakukan kajian, yaitu kemampuan untuk mengolah kata dan kemampuan untuk mengolah data. Ini konteksnya yang saya maksudkan. Jadi, di dalam proses penulisan, 2 hal utama ini harus benar-benar ada. Kalau tidak, berarti kita harus berkolaborasi. Kalau tidak, berarti kita harus memupuk jiwa kreativitas kita. Kalau tidak, kita harus mempertajam daya dan nalar kritis kita. Nah, ketika berada pada fase penulisan, maka hal utama yang tidak boleh kita abaikan adalah kalau ini tentang artikel ilmiah yang nantinya mau kita kirimkan ke jurnal-jurnal tertentu, kita harus tunduk dan patuh pada aturan jurnal yang dimaksudkan. Misal, mau dikirimkan, karena ini tulisan hadis, mau dikirimkan misalnya ke jurnal Diroyah UIN Bandung, atau mau dikirimkan ke Mutawatir UIN Sunan Ampel, atau mau dikirimkan ke jurnal ilmu studi ilmu Al-Quran dan tafsir dan hadis UIN Jogja misalnya. Berarti yang perlu kita perhatikan dalam konteks ini, gaya selingkung jurnal yang mau kita jadikan tempat di mana artikel kita nanti akan berlabuh. Nah, di dalam proses penulisan ini tentu ada hal-hal penting lain yang tidak kalah penting, yaitu isi artikel kita apa, judulnya apa, kata kuncinya apa, abstraknya bagaimana. Selain itu nanti akan berbicara tentang latar belakangnya apa saja yang ditulis di latar belakang, metode yang dipakai apa, mencakup pendekatan, model analisisnya, sumber datanya, dan lain-lain. Baru nanti kita akan membahas tentang temuannya seperti apa, bagaimana kita menyajikan temuan di dalam artikel itu, termasuk bagaimana nanti proses analisisnya, termasuk nanti bagaimana kita melakukan kesimpulan terhadap data-data yang berhasil kita temukan dan berhasil kita analisis.
Termasuk juga aspek yang tidak kalah penting adalah apakah tulisan kita itu benar-benar memuat novelty atau tidak. Apakah di dalam literatur yang kita rujuk, referensi yang kita paparkan, itu benar-benar literatur yang representatif atau tidak. Karena meskipun kita tadi berbicara tentang pentingnya mereview literatur dalam proses kepenulisan yang kreatif, pada kenyataannya tidak semua literatur itu representatif. Kalaupun kita berbicara tentang media sosial misalnya, tentang isu-isu tertentu, tidak semua kanal itu representatif sama dengan kalaupun nanti misalnya objek kajian kita adalah tokoh-tokoh tertentu, tidak semua tokoh itu representatif dan layak untuk kita kaji. Ini aspek lainnya yang ada hubungannya dengan proses menulis kita. Dan rumus yang terakhir, pemolesan. Apa yang sudah selesai kita tulis, mulai dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, temuan, analisis, simpulan, hingga daftar pustaka, itu jangan setelah kita anggap selesai langsung kita berikan ke jurnal yang kita tuju. Kita perlu memoles. Memoles itu ada proses editing, ada proses proofreading, dan lain-lainnya. Kan tidak menutup kemungkinan kalau kita itu salah ketik, mau menulis apa menjadi api, menulis ibu jadi aba misalnya, dan lain-lainnya. Oke, kira-kira begitu. Barangkali ada hal yang mau kita diskusikan lebih lanjut, kita bisa diskusikan. Baik, silakan teman-teman semuanya atau Bapak Ibu yang hadir di kesempatan hari ini. Tadi saya melihat sepintas ada Mas Muhammad Ansori juga ini hadir tadi, tapi kok tidak muncul lagi sudah. Nah, monggo jika ada pertanyaan hal-hal yang teknis itu tidak apa-apa, karena ini sekali lagi adalah bekal buat teman-teman semuanya, atau mungkin buat kita, saya dan Pak Miski ini walaupun lebih tua barangkali dari kalian, tapi proses belajar menulis saya kira sesuai dengan quote yang di pertama tadi itu kerja yang terus-menerus. Bahkan seorang penulis yang prolific sekalipun dia selalu mengupdate hal-hal yang barangkali itu belum ia miliki. Saya jadi teringat salah satu pembimbing saya di Australia waktu itu, Jim Fogg mengatakan begini, saat bimbingan, kebetulan saya mencantumkan satu metode etnografi virtual. Sesungguhnya etnografi virtual itu kan kategori yang masih baru begitu. Saya meyakini mereka itu etnografer sungguhan, benar-benar sangat menjadi seorang peneliti yang tapi dengan kepakarannya masih bertanya dengan apa sebetulnya apa perbedaannya dengan etnografi konvensional, ya bertanya seperti itu. Karena memang belum ada penjelasan yang mungkin bagi beliau ini penjelasan yang bikin benar-benar memuaskan atas salah satu metode yang hari ini menjadi satu alternatif metode yang biasa dipakai untuk mengkaji hasanah media. Itu saya kira contohnya. Nah, oleh sebab itu maka ini menjadi sharing diskusi buat kita semuanya, teman-teman semuanya dan seluruh yang hadir. Monggo kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau sekedar memberikan tanggapan atau perspektif yang lain, silakan. Mumpung ini Mas Miski masih standby, masih ada waktu kurang lebih 19 menit ke depan. Silakan. Monggo, teman-teman. Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Tidak ada.
Kalau tidak ada, kita akan memberikan contoh real, meskipun tentu saja ini bukan contoh yang sempurna, karena kebetulan saya yang nulis, dan kebetulan juga saya juga masih belajar. Jadi ini tulisan tentang meme itu, meme hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram di media sosial Indonesia. Isu yang diangkat persoalan amplifikasi. Jadi di media sosial itu ada ajaran-ajaran yang ditengarai merupakan ajaran Islam, tapi kemudian ajaran ini dimunculkan secara masif sehingga memberikan kesan betapa pentingnya ajaran ini. Padahal ketika berbicara tentang Islam, tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang perempuan yang tidak boleh bepergian, tapi di media sosial hadis yang berisi tentang perempuan bepergian tanpa mahram itu begitu masif tersebar di media sosial. Nah, maka dalam konteks ini memang judulnya amplifikasi ajaran Islam dalam meme hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram di media sosial Indonesia. Pada prinsipnya, judul tidak mesti kita temukan di bagian atau di saat awal pertama kali kita menulis. Tidak mesti, itu artinya boleh belakangan, boleh di tengah-tengah kita menulis, boleh di awal, ya boleh juga. Yang tidak boleh, tidak ada judulnya. Itu. Nah, kemudian ini contoh artikel ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Studi Ilmu Al-Quran, Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, terbit pada 31 Januari 2021 kemarin. Ya, relatif baru, tapi paling tidak ya baru kalau dibandingkan usia kita, usia teman-teman maksud saya. Jadi nulis artikel ilmiah, realnya ada judul, ada nama penulis, ada afiliasi di kampus apa, dari pesantren mana, dari rumah apa misalnya, kemudian ada email. Setelah itu nanti ada abstrak. Tentu ini abstraknya terserah yang punya jurnal. Maksud saya terserah itu berapa bahasa, atau cuma satu bahasa, Indonesia saja misalnya, atau Inggris saja misalnya. Ini kaitannya dengan template tadi, kita harus tunduk dan patuh pada jurnal yang sedang kita tuju. Dan di abstrak, di bawah abstrak itu ada kata kunci yang harus ada pastinya. Dan cara membuat abstrak itu, cara yang paling dasar itu biasanya memuat beberapa hal. Yang pertama, problemnya apa? Yang kedua, tujuannya apa? Yang ketiga, metodenya apa? Yang keempat, hasilnya bagaimana? Ini masuk kategori rukun, meskipun tidak semua jurnal memberlakukan secara saklek. Artinya ada jurnal-jurnal tertentu yang punya pola dan model penulisan abstrak yang juga khas. Tapi secara umum, kita bisa melacak ternyata membuat abstrak itu syaratnya memuat 4 hal. Ya tentu saja kita bicara syarat bagi yang menyarankan tentu saja. Jadi yang pertama problemnya, kedua artikel penulisannya, yang ketiga metodenya, yang keempat hasilnya. Ini kita berbicara di bagian ini tentang pendahuluan. Apakah pendahuluan boleh ditulis belakangan? Boleh, yang penting ada pendahuluannya. Dan titik utama di dalam pendahuluan itu harus ada hal-hal yang itu sifatnya signifikan. Kita akan mempertanyakan signifikansinya apa. Mengapa kemudian artikel ini menjadi layak? Maksud saya, mengapa objek ini layak untuk kita kaji? Dan biasanya dimulai dari
fenomena sosialnya, empirikalnya apa. Ini kalau dalam konteks artikel ini di paragraf pertama kita berbicara fenomena sosial di media sosial. Kemudian yang kedua, bagaimana fenomena teoretikalnya, bagaimana kajian-kajian orang selama ini membahas tema yang sama. Dalam konteks ini saya memasukkan di paragraf yang kedua. Kemudian di paragraf ketiga, saya mempertegas tujuan dan maksud dari tulisan saya apa, sekaligus mempertegas bahwa ada gap dari apa yang terjadi dalam ruang sosial dengan apa yang sudah dibahas oleh para ahli selama ini. Melalui paragraf yang ketiga ini saya katakan bahwa padahal fenomena ini penting untuk dikaji, tapi ternyata kajian orang-orang selama ini abai terhadap persoalan ini. Kira-kira begitu, nanti dibaca sendiri. Kemudian di paragraf keempat itu kita berbicara tentang metode dalam jurnal-jurnal tertentu, gaya selingkung jurnal tertentu, metode berada di subbab tertentu juga, tidak menyatu dengan pendahuluan. Tapi karena jurnal yang saya tuju itu menjadikan metode satu kesatuan dengan pendahuluan, ya sudah, saya ikuti. Termasuk di dalam pendahuluan ini kita sampaikan asumsi-asumsi, kita sampaikan metodenya secara detail meskipun ringkas. Dan yang tidak kalah penting, ketika tadi Ustadz Rizko Ahmadi menjelaskan tentang etnografi virtual, di dalam artikel ini kebetulan aja kita itu memang menggunakan etnografi virtual. Dalam hal ini kita menyebutnya netnografi, yang itu membedakan dengan istilah etnografi. Kita membukukan kata awal netnografi. Kira-kira begitu, dan silahkan nanti bisa baca sendiri. Dan layaknya karya manusia pada umumnya, tentu ini bukan contoh yang ideal yang benar-benar ideal maksud saya, meskipun tentu saja ini menjadi contoh konkret kalau seandainya kita menginginkan seperti apa sih, ya ini salah satu jawabannya. Kalau mau lebih lanjut tahu tentang ini, tentu Ustadz Rizko Ahmadi merupakan sosok yang paling tepat, dan tentu juga Dr. Wildani Hefni juga lebih tepat untuk membahasnya. Karena kita posisinya sama, saya pun belajar dan teman-teman juga sedang belajar. Oke, sampai pada poin ini, apa ada pertanyaan atau ada hal yang mau kita diskusikan? Tapi sepertinya sudah jam 11 kurang beberapa menit, dan itu artinya saya hampir 2 jam ngomong di sini. Dan mungkin Ustadz Rizko Ahmadi perlu mengasihani saya. Oke, teman-teman. Tapi kalau memang ada hal yang masih mau kita diskusikan, kita masih akan buka. Baik, mohon maaf sekali Pak Miski, ini luar biasa. Saya juga ikut mendengarkan dan ikut belajar. Memang saya memberi waktu yang begitu luas tentang diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin meskipun saya sebagai moderator, saya juga mungkin sedikit ingin berkontribusi ya, buat teman-teman khususnya terkait dengan ada beberapa pertanyaan tadi. Biar Pak Miski menghela nafas dulu, dan mungkin nanti kita minta beberapa menit untuk closing statement itu. Jadi tadi ada penjelasan yang cukup menarik apa yang disampaikan Pak Miski ketika ada bertanya tentang apa tadi itu, tentang kesulitan mencari literatur review. Itu sering kita jumpai ketika teman-teman menulis itu, pasti Pak literatur reviewnya terbatas. Kemudian pertanyaan yang kita lontarkan balik adalah seberapa banyak yang sudah kita baca. Kemudian yang kedua adalah saya punya tips buat teman-teman bahwa untuk mencari literatur review itu jangan terjebak pada objek materi, tetapi objek formal, kata Pak Miski tadi, lebih dekat dengan didikannya mana. Didikan yang mau dianalisis itu aspek apa. Dan ketika kita keluar dari objek materi dan kita fokus pada objek formal,
saya yakin kita tidak akan terbatas ketika mencari literatur review. Mau meneliti tentang tradisi sholat komunitas A, itu kan tidak melihat bagaimana komunitas A itu sholat. Itu tentu terbatas. Tetapi kalau kita melihat bagaimana tradisinya, bagaimana mentradisikan, bagaimana melihat ritualnya, bagaimana melihat penerimaannya, bagaimana melihat pengalamannya, fenomenologinya dan lain sebagainya. Artinya bahwa mengkaji literatur itu lebih fokus kepada aspek objek formalnya, walaupun memang kita tidak bisa melepaskan material. Semakin kita tangkas untuk mengaitkan objek formal dengan objek materi, maka akan semakin dekat arah kemana analisis yang hendak kita lakukan. Saya kira itu biasanya tip yang saya lakukan, sehingga nanti tertipologisasi arahnya. Diskusi akademik yang dicontohkan Pak Miski tadi, kalau di awal tadi adalah fenomena sosialnya, kemudian kedua itu adalah diskusi teoritis yang tadi mengarah pada dua hal. Saya kira diskusi teoritis itu berkaitan dengan theoretical framework, kemudian sekaligus berkaitan juga dengan literatur review. Oleh sebab itu, literatur review itu bisa muncul di beberapa kesempatan sekaligus, di introduction, pendahuluan, kemudian kalau ada subjudul tersendiri, kemudian juga masuk pada bagian analisis. Saya kira itu. Baik, itu sedikit saja sih memberikan perspektif saya ketika menulis artikel. Tentu masing-masing punya gaya sendiri dan punya kecenderungan. Dan saya mengambil banyak manfaat dari apa yang disampaikan Pak Miski pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga teman-teman juga semangat. Alhamdulillah standby ya di kisaran 100 audien. Tadinya saya mewajibkan memang kepada kelas saya ini sekitar 40, tapi ternyata ada teman-teman di luar dari kelas itu, mungkin teman-teman keluar mahasiswanya Pak Miski atau juga dari teman-teman yang lainnya yang digepuk tularkan, kata orang Jawa itu. Baik, saya kira itu. Selanjutnya barangkali Pak Miski bisa menyampaikan closing statement barang 2-3 menit ke depan, dan nanti kita akan akhiri karena sudah menuju pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun. Oke, terima kasih banyak Ustadz Rizko. Pada prinsipnya begini, kalau kita tidak nulis, sedangkan saat ini kita berada di dalam ruang akademik, terus kita mau ngapain? Di penceramah, wong sampai saat ini kita belum mampu untuk nyanyi Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar tentang nilai. Ketika kita berbicara tentang hadis, salah satu nilai yang kita temukan dalam keseluruhan proses panjang keberadaan hadis sampai detik ini, salah satunya adalah nilai tentang pentingnya menulis. Kita mengenal hadis Nabi, riwayat Bukhari, hadis Nabi, riwayat Muslim, hadis Nabi, riwayat Abu Dawud, dan kawan-kawan itu karena mereka menuliskan hadis di dalam literatur yang ada saat itu. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Bukhari, Muslim, dan imam-imam hadis kenamaan lainnya itu tidak melakukan perjalanan rihlah untuk mencari hadis, lalu kemudian mereka tuliskan dalam karya mereka. Memang bisa jadi kita berpikir, kan bisa saja mereka meriwayatkannya berdasarkan hafalan. Oh, bisa saja memang. Tapi, sampai sejauh mana kita akan menghafal? Oh, jangankan bicara 1 hadis, bicara 1000 hadis. Wong seringkali kita disuruh sama ibu kita, belikan minyak tawon di toko dong, misalnya. Pulang-pulang bawa beras. Kita masih berbicara dalam tatanan ini, belum berbicara tentang hadis yang semakin lama, itu artinya sanadnya akan semakin panjang. Dengan kata lain, nilai sekali lagi yang perlu kita terapkan dalam konteks ini adalah nilai tentang nulis itu di satu sisi, dan nilai tentang sikap kritis di sisi yang lain. Sampai detik ini, kita ketemu dengan banyak karya hadis, banyak karya yang itu menuliskan hadis-hadis Nabi, terutama juga keilmuan hadis,
Salah satunya karena muncul dari sikap kritis. Misal, ulama ini memberikan catatan kritis terhadap ulama yang lain. Ulama ini kemudian melahirkan satu karya. Generasi berikutnya mencoba untuk memberikan kritikan terhadap ulama yang terakhir itu, lahirlah satu karya. Sehingga kalau kita hidupnya hari ini, kemudian hanya menerima yang itu saja tanpa pernah berpikir bagaimana caranya melahirkan sebuah karya. Lalu sebenarnya sunnah siapa yang kita ikuti? Itu pertanyaannya. Karena ketika berbicara tentang sunnah, maka menulis sebuah karya, mengkritisi tokoh-tokoh tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ini merupakan sunnah hasanah yang bisa kita lestarikan. Dan saat kita hari ini berada dalam ruang akademik, ini adalah momentum yang pas dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Kira-kira begitu teman-teman. Dan untuk hal-hal ketika misalnya kita mau belajar nulis, kita terbuka dan kita punya banyak ruang untuk itu. Jadi harapan besarnya kita tidak hanya berhenti sampai di sini, dan yang tidak kalah penting dari itu adalah kalaupun sampai ada 100 kali seminar tentang dunia menulis, kita tidak akan pernah jadi penulis kalau kita tidak menerapkan 3 hal. Pertama, menulis, yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis. Tapi kita juga tidak mungkin bisa menulis kalau kita tidak menjadi pembaca yang kritis. Kira-kira begitu Ustadz Dr. Rizko Ahmadi. Saya pikir ini sudah 10.59 dan saya kembalikan lagi. Tapi apapun itu saya senang sekali karena saya punya kesempatan untuk bertatap secara virtual, dan salam hormat saya untuk teman-teman semuanya dan salam kenal saya. Saya pikir Malang dan Tulungagung itu dekat, sehingga dalam kesempatan yang berbeda mungkin Zoom itu kurang relevan kalau kita mau belajar lebih lanjut. Kemudian dari saya, dan yang tidak kalah penting lagi, saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada hal yang itu berlebihan, silahkan kurangi sendiri atau kembalikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih banyak Bapak atau Mas Miski MAG yang menyampaikan materinya dengan begitu runtut dan padat sekali. Sangat setuju. Semoga ada kesempatan, ada kegiatan yang lain, kita agendakan di momen-momen yang lain yang suasananya sudah tidak lagi virtual seperti ini. Semoga saja kalau enggak kita yang datang ke Malang atau Mas Miski atau Bapak Miski yang datang ke Tulungagung. Saya kira gitu. Biar lewatnya tidak jalur utara aja, jalur selatan juga menarik Pak Miski. Malang, Tulungagung, Trenggalek, kemudian ditembus Jogja gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan saya apresiasi seluruh partisipan di kesempatan yang standby untuk mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh Pak Miski, apa yang menjadi keluh kesah kita bersama bahwa menulis itu memang butuh waktu yang tidak singkat, dan itu menjadi kalau bisa kita jadikan habit atau menjadi kebiasaan, dan akhirnya nanti kita akan merasa nyaman dan menemukan keasikan di dalam menulis. Tentu masing-masing punya kecenderungan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Saya sebagai moderator sekaligus juga yang mengagendakan acara ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas seluruh kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan, dan juga tim yang menyiapkan acara ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di sesi atau di acara-acara yang lainnya. Pada ini ada Dr. Salamah Nur Hidayati baru muncul. Ini acara sudah selesai Ibu ini. Tapi terima kasih atas partisipasinya. Ini tadi sudah cukup lama Pak Miski berbincang bersama kita sejak pukul berapa? Pukul 9 ya Pak Miski ya? Oke. Saya kira itu. Mungkin di luar saya tutup acara ini, dan mungkin kalau ada mau disampaikan di luar forum secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya keluar masuk berkali-kali.
Makasih Mas Miski. Sami-sami. Sayang sekali saya nggak bisa ikut. Betul, saya tadi keluar masuk itu mungkin sinyalnya nggak bisa. Ibu, semoga selalu sehat Bu. Kapan-kapan kita kolaborasi. Iya. Terima kasih. Insya Allah lanjut terus ini. Apalagi ini sudah ada Pak Rizka ini yang sesama jiwa muda. Kita mengikuti teladan lah. Bersalaman. Kalau ini bukan teladan ini telatan ini. Telat terus. Kita pun saya akhiri. Semoga yang beraktivitas mungkin barangkali Pak Miski juga masih ada kesibukan yang lain. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.